Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara-saudara yang setia membuka video kami, menekan subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara pendengar, Kitab Taurat adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini hanya berlaku bagi Nabi Musa dan Bani Israel, yakni bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Quran Surat Al-Isra ayat 2. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang berarti syariat atau hukum. Kitab itu sendiri diturunkan dalam bahasa Ibrani. Taurat disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Isi pokok kitab ini adalah 10 firman atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima Nabi Musa alaihissalam ketika berada di puncak gunung Tursina. 10 firman atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup asas-asas akidah, keyakinan, dan asas-asas syariat atau kebaktian berikut ini. Pertama, keharusan mengakui keesaan Allah dan mencintainya. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupakan dengan makhluk-makhluknya, baik yang ada di langit, di darat maupun di air. Ketiga, perintah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hormat. 4. Perintah memuliakan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Perintah menghormati bapak dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat cabul atau mendekati zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. 10. Larangan berkeinginan atau menguasai barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Selain 10 firman atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Nabi Musa alaihissalam juga menerima wahyu lain tentang cara melaksanakan sholat, cara berkorban, cara upacara, dan lain sebagainya. Yang patut disesalkan, beberapa waktu lamanya setelah Nabi Musa wafat, isi kitab Taurat diubah oleh pemuka bangsa Yahudi. Sebagian firman Allah dalam kitab tersebut mereka sembunyikan, sebagaimana terungkap dalam Al-Quran. Diungkapkan dalam ayat 91 surat Al-An'am, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Kalimat terakhir, biarlah mereka bermain-main dalam kesesatannya,
dalam ayat 91 surat Al-An'am itu sebagai sindiran kepada mereka Bani Israel, seakan-akan mereka dipandang sebagai kanak-kanak yang belum berakal. Di antara isi kitab Taurat yang diubah oleh segolongan orang Yahudi adalah tentang kerasulan Muhammad dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah kamu muslimin sangat berharap mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka telah mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 75. Setelah adanya perubahan isi dalam kitab Taurat tersebut, masihkah kita wajib mempercayainya? Alangkah baiknya jika kita menyikapi kitab Taurat seperti yang diuraikan dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, karya tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Jambatan 1992. Berikut kami kutipkan. Keimanan umat Islam terhadap Taurat sebagai satu di antara kitab-kitab suci yang diwahyukan sebelum Al-Quran cukuplah dalam bentuk membenarkan berita Al-Quran dan hadis Nabi bahwa dulu Nabi Musa menerima firman-firman Tuhan yang dinamakan Taurat. Sebagian firman-firman yang disampaikan kepada Musa itu disebutkan dalam Al-Quran, dan apa yang disebutkan Al-Quran itu tentu dipercaya sebagai bagian dari kandungan Taurat. Demikianlah saudara paparan kami tentang isi Taurat. Naskah ini kami ambil dari buku Pintar Agama Islam, edisi yang disempurnakan, cetakan kelima, edisi revisi, karya Syamsul Rijal Hamid, Bogor Cahaya Salam 2011. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.